Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih dalam program Literasi dan Numerasi 2025. Pada pertemuan kali ini atau pembahasan pada video kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai materi dana sekolah. Di mana kita akan membahas bersama tim 2. Saya sebagai pembimbing tim 2 yaitu Gina Hasnania, ditemani anggota-anggota kelompok saya yang hebat, di mana ada Dersil, Dava, Fikania, Nadira, dan Jasmine. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan mengenai dana sekolah. Apakah ada yang sudah tahu apa itu dana sekolah? Atau apa itu dana? Kita bahas sedikit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dana adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Lalu kemudian, dana sekolah adalah alat penting untuk membantu siswa, guru, dan orang tua dalam memahami tata letak dan fasilitas yang tersedia di sekolah. Pengertian tersebut diambil dari sebuah buku yang menjadi referensi, yaitu buku yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Pengukuran oleh Andri Saleh pada tahun 2012. Setelah kita membahas dan mengetahui apa itu dana dan apa itu dana sekolah, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dana sekolah. Nah, di mana secara umum fungsi dana adalah untuk menunjukkan fungsi ruangan, lalu menunjukkan susunan ruangan, menunjukkan isi ruang, dan lain sebagainya. Namun, fungsi dana sekolah di sini yaitu digunakan untuk yang pertama, membantu orientasi siswa baru, di mana dana ini dapat membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah dengan lebih cepat. Lalu kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai petunjuk ruangan, di mana dana ini membantu pengunjung dan pihak sekolah untuk mengetahui ruangan atau tempat-tempat tertentu yang ada di sekolah itu apa saja. Dan yang ketiga, sebagai media pembelajaran, di mana dana ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah, baik materi geografi atau materi pada mata pelajaran lainnya. Lalu yang terakhir yaitu sebagai media promosi dan pengenalan bangunan. Nah, adapun komponen dana, yaitu ada 4. Yang pertama, judul dana. Berguna untuk mempermudah pengguna mengidentifikasi tujuan dan konten. Lalu kemudian yang kedua, arah mata angin. Arah mata angin pada dana menunjukkan arah timur, selatan, barat, dan utara. Lalu yang ketiga yaitu dana berisi informasi penting seperti nama jalan, bangunan, atau tempat umum. Dan yang terakhir, dana biasanya menggunakan simbol untuk mewakili objek-objek tertentu. Oke, di pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa komponen dana itu ada 4 dan salah satunya adalah arah mata angin. Di mana kita sudah biasa mengetahui arah mata angin itu ada apa saja seperti utara, ada timur, selatan, lalu barat. Namun ternyata di sini terdapat 8 arah mata angin utama yang umum digunakan untuk membantu dalam menyebutkan letak suatu tempat atau bangunan dalam sebuah dana. Apa saja itu? Yaitu ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan yang terakhir yaitu barat laut. Setelah sebelumnya dibahas mengenai apa itu dana, lalu apa itu dana sekolah, lalu kemudian fungsi dana sekolah itu apa saja, lalu komponen-komponen yang ada pada dana itu apa saja. Nah, di sini kita akan membahas mengenai macam-macam dana. Untuk yang pertama yaitu dana rumah. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, dalam dana rumah ini terdapat beberapa ruangan, yaitu ada dapur, ada ruang keluarga, lalu ada kamar, ada toilet, dan lain sebagainya. Lalu selain dana rumah, terdapat dana sekolah. Nah, bisa kalian perhatikan juga gambar di samping. Nah, di dana sekolah ini terdapat ruang kelas dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Lalu kemudian ada toilet, ada kantor, ada musolanya juga, ada kantin dan lapangan upacara. Lalu contoh yang ketiga yaitu denah kota, di mana denah kota ini terdapat
adanya sekolah, lalu kemudian yang menunjukkan adanya rumah, lalu ada taman bermain, lalu ada kantor pos, dan lain sebagainya. Setelah kita sebelumnya membahas berkaitan dengan teori dana sekolah, maka selanjutnya yuk kita simak bagaimana proses pembuatan denah itu sendiri.